soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 kelas 6B Pendidikan Multikultural. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai fenomena sampah di Umbul Harjo, Yogyakarta. Oleh karena itu, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Hidayah dengan NIM akhir 079. Saya Desti Arini Tias dengan NIM akhir 078. Saya Muhammad Fitrian Daru dengan NIM akhir 056. Saya Safitri Eka Pratiwi dengan NIM akhir 053. Nah, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya selamat menyaksikan. Indonesia kaya akan keberagaman. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Tidak hanya kekayaan alamnya, tetapi juga kekayaan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niagas hingga Pulau Rote. Hidup beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa. Namun, di balik kebanggaan itu, kita dihadapkan pada persoalan serius yang tidak boleh diabaikan, yaitu permasalahan sampah. Di kota maupun di desa, di sekolah, rumah, hingga tempat umum, sampah masih menjadi tantangan yang merusak keindahan, kesehatan, bahkan kehidupan sosial. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita mendatangi salah satu bank sampah yang ada di Yogyakarta yang khususnya untuk merecycle sampah-sampah plastik yang ada di Yogyakarta. Ini yang mana? Permisi. Mungkin nanti ada tanya-tanya sedikit. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah terus tumbuh. Salah satunya terlihat dari hadirnya berbagai bank sampah di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Bank Sampah Rotu yang terletak di Umbul Harjo, Yogyakarta dan berdiri sejak tanggal 12 Januari 2022. Bank Sampah Rotu menjadi bukti nyata bagaimana sampah bisa diolah dan dimanfaatkan, bukan hanya dibuang begitu saja. Di tempat ini, masyarakat diajak untuk memilah sampah langsung dari rumah, memisahkan antara sampah anorganik, organik, dan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Setiap 1 bulan 2 kali di minggu kedua dan keempat, warga datang membawa sampah yang belum dipilah, dan nantinya akan dipilah oleh relawan yang terdiri dari warga sekitar. Mereka membantu dengan sukarela. Dalam hal ini, peran multikultural yaitu menumbuhkan rasa tolong-menolong dan gotong royong antar warga, meskipun mungkin terdapat perbedaan latar belakang dan sara. Mereka rukun dan kompak dalam bekerja guna meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Sampah plastik, kertas, logam, hingga botol bekas
dikumpulkan, ditimbang, dan dicatat layaknya menabung di bank pada umumnya. Hasil dari penimbangan sampah akan dikonversi menjadi tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Tak hanya itu, Bank Sampah Rotu juga berperan besar dalam edukasi masyarakat. Melalui berbagai peran kegiatan sosialisasi, mereka mengajarkan pentingnya pengurangan sampah, daur ulang, dan penerapan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Bank Sampah Rotu menjadi contoh inspiratif bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, adat, dan bahasa. Walau kita berbeda, ada satu hal yang pasti kita semua sepakati, yaitu pentingnya menjaga lingkungan. Sampah adalah masalah bersama, tapi justru disinilah pendidikan multikultural mengajarkan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama. Tanpa memandang suku, agama, atau budaya, kita bisa bersatu untuk mengelola sampah dengan baik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga lewat tindakan nyata. Falsafah ajaran Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa mengingatkan kita bahwa tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan manusia lahir dan batin. Ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangunkarso, tutuhuri handayani. Semua prinsip itu dapat diterapkan dalam upaya penanganan sampah dan pelestarian lingkungan. Saat kita bersama-sama mengelola sampah dengan baik, kita sedang menerapkan nilai-nilai luhur Taman Siswa. Kita tidak hanya belajar tentang sampah sebagai benda, tetapi juga tentang sampah sebagai tanggung jawab sosial, etika, rasa, dan cinta tanah air. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, adat, dan bahasa. Walau kita berbeda, ada satu hal yang pasti kita semua sepakati, yaitu pentingnya menjaga lingkungan. Sampah adalah masalah bersama, tapi justru disinilah pendidikan multikultural mengajarkan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama. Tanpa memandang suku, agama, atau budaya, kita bisa bersatu untuk mengelola sampah dengan baik. Oleh karena itu, marilah mulai dari diri sendiri, pilah sampah di rumah, buang pada tempatnya, dan ajak orang di sekitar untuk peduli. Dengan cara ini, kita bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk menjaga bumi ini. Karena bumi ini rumah kita bersama. Bersihnya bumi, sehatnya masa depan kita semua. Men, don't have so many days.